Maka ayo sama-sama kita tambahkan ibadah kita dengan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir. Witir kan boleh dia setelah sholat ba'diyah isya, sholat witir sudah selesai. Masa sholat lagi nanti tahajud baru kita sholat, bangun lagi sholat. Lebih mudah. Saya sudah membuktikan, karena saya pernah mendapatkan nasihat dari salah seorang ulama. Ketika ada orang yang mengadu, wahai tuan guru, saya susah bangun tahajud, katanya. Saya susah bangun tahajud. Apa cara kiat-kiatnya supaya saya mudah bangun tahajud? Kata Syekh ini, sholat witir katanya. Sebelum tidur sholat witir. Dan benar, kalau sudah sholat witir, ini tahajud ini bangun nih. Jarang sekali kita, kecuali kita udah bangun tidur lagi. Itu lain cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang paling tinggi, pujian yang paling indah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Meskipun terkadang di dalam kehidupan ini yang kita rasakan itu ujian dan cobaan dalam kehidupan, tapi yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Kalaupun kita diberikan ujian dan cobaan, tak lain dan tak bukan itu adalah bentuk nikmat yang lain. Karena kita selalu berpandangan bahwa nikmat itu kan yang enak-enak. Tapi sadarkah kita terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk yang lain. Ibaratnya seperti obat yang pahit, Pak. Kalau ada orang yang sedang sakit lalu dikasih obat, obatnya pahit. Saya tidak mau minum obat ini. Maka dia tidak sembuh, kan begitu. Tapi kalau dia tahan pahitnya obat itu, maka insya Allah ini orang akan sembuh. Ini permisalannya. Terkadang kita ini sebagai manusia ada penyakit di dalam hati kita. Terkadang kita ini terlalu ujub, bangga terhadap diri kita. Kita merasa prestasi kita, pencapaian kita, semuanya karena kita hebat, karena kita pintar, karena. Maka sesekali waktu Allah berikan ujian dan cobaan kepada kita, diuji kita dengan kegagalan. Supaya apa? Supaya runtuhlah rasa ujub dalam diri kita, sombong kita itu hilang. Terkadang kita merasa bahwa kita ini adalah hamba yang paling baik, hamba yang paling bagus, paling banyak ibadahnya, sehingga muncul benih-benih kesombongan seperti kesombongannya iblis. Lalu sesekali waktu Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita untuk terjatuh dalam dosa dan kesalahan, supaya kita sadar, saya tidak orang suci begitu. Saya hanyalah hamba yang bisa salah di satu waktu. Sadar kita, saya bukan orang suci, sehingga kita tidak memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha bijaksana, tahu betul apa yang terbaik untuk kita. Saat ini kita sehat, sehat ini terbaik untuk kita. Saat ini kita sakit, sakit ini terbaik untuk kita.
Maka yakinlah dengan husnuzon kita kepada Allah dan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Baginda Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Nabi, kita melihat kehidupan Nabi itu susah. Belum lahir sudah jadi yatim. Usia 6 tahun jadi piatu. Subhanallah. Berat betul kehidupan Nabi ini. Tetapi itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang paling Allah cintai. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan ke depan ketika menjadi seorang nabi, seorang rasul, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah kenabian, tidak menjadi mental-mental yang lemah. Zaman sekarang kan disebut generasi stroberi, Pak. Anak-anak sekarang nih, generasi yang lemah mentalnya. Bapak Ibu sudah pernah ketemu dengan anak-anak Gen Z yang sekarang ini? Sudah, artinya begini, bukan ketemu ya. Sudah pernah tidak berinteraksi dengan mereka? Betapa lembeknya mental mereka. Ya. Lembek sekali, kena marah langsung menutup diri, langsung merasa depresi. Ya, itulah luar biasa. Ya. Generasi stroberi dikatakan. Kenapa? Karena kehidupan anak-anak Gen Z itu adalah kehidupan yang benar-benar dimanjakan oleh orang tuanya. Generasi-generasi tuanya orang-orang hebat semua nih, ditempa dengan kesusahan, ditempa dengan perjuangan, mentalnya kuat. Tapi kadang-kadang kita kan berpikir, saya dulu susah, Ustaz. Saya tak mau anak saya susah. Maka kita beri semua. Akhirnya mentalnya di mental yang lemah. Nah, inilah hasilnya. Orang-orang mengeluh, Pak, karena saya juga di rumah sakit, di perusahaan swasta ya. Kita terima, jadi di rumah sakit Zainab dan Tabrani itu ketika ada penerimaan karyawan, setelah ada ujinya dengan HRD, itu ada ujian dengan kami, tim syariah. Situ banyak luar, ya Allah ya, di situ baru kita ketemu, Pak, generasi-generasi stroberi nih, Pak, mental-mental lemah, mental-mental depresi, mental-mental ya Allah ya. Jadi Nabi SAW adalah contoh teladan kita. Kesusahan-kesusahan hidup itu adalah bagian yang biasa sebenarnya dalam kehidupan ini untuk menjadikan kita orang-orang yang bermental kuat di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kaji kita Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Addi maftaradallahu 'alaika takun a'badan nas. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan adalah untuk menyembah Allah, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita dekat dengan Allah. Tapi kita ini manusia kan punya batasan, punya limit. Ya, kemampuan kita ini terbatas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati kita kan kita ingin menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya, kan begitu. Sebenarnya untuk menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesulit itu. Maka disebutkan di sini addi maftaradallahu 'alaika takun a'badan nas. Tunaikanlah segala kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kamu, maka kamu menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya. Karena memang itu yang paling utama. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, ya kan? Naik haji.
Ini saja kalau kita kerjakan yang 4 ini, kita sudah betul-betul menjadi sebaik-baik hamba Allah. Ya, yang fardu-fardu saja dulu, sebaik-baik hamba Allah. Tentunya dengan kualitas yang baik, begitu. Ya, dengan kualitas. Kalau hanya sekedar menunaikan ibadah sholat, rasa-rasa tidak sulit. Ya, walaupun sebagian orang sulitan Pak ya Bu ya. Kalau tidak sulit kan penuh masjid kita ini kan. Nyatanya tidak juga penuh. Ya. Melaksanakan sholat 5 waktu rasa-rasanya itu bukan hal yang sulit, gampang. Tapi melaksanakan, menegakkan sholat dengan benar itu merupakan tantangan tersendiri. Kenapa? Dalam menegakkan sholat itu harus terpenuhi syarat dan rukunnya, syarat sahnya ya. Kan harus terpenuhi itu semua. Kemudian terlaksana rukunnya dengan baik, kemudian tidak batal kita dalam pelaksanaannya. Lalu naik kepada derajat berikutnya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam pelaksanaan sholatnya. Kalau kita model sholatnya masih Allahu Akbar, teringat kunci mobil di mana lagi tadi ya. Teringat di rumah ini tadi kunci belum rumah tadi ini ya. Asik teringat lagi Allahu Akbar, nanti malah makan apa ya. Masih terpikir sama itu. Nah ini kan kualitasnya ini masih belum lagi sampai dia ini. Sudah ditunaikan sholat sudah, tapi kualitasnya belum. Seremeh itu saja pun itu sudah sangat sulit sebenarnya. Makanya kalau kita sungguh-sungguh saja mau menunaikan sholat 5 waktu, itu sudah luar biasa ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Ustaz, saya puasa, Ustaz, tidak ada masalah. Iya, kita puasa ya. Rukun puasa kan cuma 2, satu niat, yang kedua imsak, artinya menahan dari yang membatalkan makan, minum, dan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi level berikutnya dalam berpuasa itu kan bukan cuma itu, bukan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi bagaimana kita mengatur nafsu kita, mengatur mata kita, mengatur lisan kita, kan seperti itu. Jadi ini juga kalau itu saja pun sudah kita kerjakan, ada luar biasa ini. Maka ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW, dia orang Badui. Orang Badui itu orang yang tidak tinggal di dalam kota Madinah, tinggal di luar kota Madinah ya. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya menunaikan sholat 5 waktu wala azid, dan aku nggak kutambahkan sholat yang lain, dan aku puasa bulan Ramadan dan tidak aku tambahkan, artinya tidak ada puasa sunnah, tidak ada puasa Senin Kamis dia, tidak ada puasa Arafah dia, tidak ada puasa Daud dia, tidak ada, cuma puasa Ramadan saja. Wa uhallilul halala wa uharrimul harama. Yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Ya, engkau masuk surga. Sebegitu saja Pak, masuk surga. Tapi tentu dengan kualitas. Ya, dengan kualitas yang baik. Segitu saja pun kita sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa menambah dari apa yang Allah fardukan ini dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ini memang tak wajib ya. Salat sunnah ba'diyah tak wajib, mau kerjakan, tak kerjakan tak apa-apa. Salat sunnah qobliyah isya mau kerjakan silakan, tidak ada kerjakan tak apa-apa, sunnah saja. Tetapi ketika kita bisa melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu semakin sayang kepada kita. Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah itu sayang sama hamba ini. Apa iya kita nggak mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin disayang suami, ingin disayang istri, ingin disayang anak-anak, kan begitu. Masa iya kita nggak ingin disayang oleh Sang Pencipta langit dan bumi? Kenapa? Karena kalau kita sudah disayang oleh Allah,
maka banyak hal akan Allah mudahkan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Seburuk-buruknya cobaan dan ujian di dunia ini itu nggak akan sebanding dengan ujian cobaan di akhirat, nggak sebanding itu, ya, nggak seujung kuku istilahnya. Ujian cobaan di dunia ini apa? Apa yang paling sulit? Ya, paling sulit ujung-ujung terakhir mati kan itu. Setelah mati selesai, nggak ada lagi. Ada orang sakit misalnya, ya kena kanker ini segala macamnya, komplikasi, ujung-ujungnya kan mati, selesai. Setelah mati ya sudah selesai di situ. Yang tadinya sakit kanker, nggak ada lagi kankernya, mana ada lagi kanker? Orang udah mati apa lagi kanker kan? Mau kanker beneran ataupun kantong kering sama aja, nggak ada masalah dia. Nggak ada masalah. Ada orang misalnya terlilit utang banyak, orang semua menuntut mati dia. Apa yang dituntut lagi, udah mati orangnya. Ya, mau dipukulin pun tidak ada gunanya kan. Selesai sampai di sana. Tapi akhirat tidak seperti itu. Akhirat itu kalau mati bangkit lagi, mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Nah, ini yang paling susah ini. Tidak ada batasnya. Maka kita berusaha dalam kehidupan di dunia ini, betul kita laksanakan semua kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan seluruh kerelaan hati kita, keikhlasan hati kita, kita tambahkan amalan kita dengan amalan-amalan sunnah agar Allah sayang sama kita. Nggak lama kita nih berusaha, istilahnya berusaha merayu-rayu Allah gitu. Merayu-rayu Allah agar sayang sama kita, nggak lama. Berapa lama? 60, 70, 80, 100 tahun. Nggak lama itu. Yang lama itu kan setelah kehidupan dunia. Kita ini dalam kehidupan alam rahim cuman 9-10 bulan kan itu. Paling banyaklah 4 tahun sebagaimana di dalam kandungannya Imam Asy-Syafi'i, 4 tahun paling lama. Cuma segitu saja lahir. Di dalam kubur manusia yang paling pertama meninggal dunia siapa? Siapa? Habil. Habil yang dicelakai oleh Qabil kan saudaranya. Itu kan yang pertama meninggal itu. Ya, yang pertama itu meninggal. Itu udah berapa puluh ribu tahun yang lalu itu. Sampai sekarang belum lagi bangkit dia. Belum bangkit, gua bayangkan itu. Dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini yang hanya 60, 70, 100 tahun, anggaplah 1000 tahun usia Nabi Nuh. Masih belum ada apa-apanya dengan kehidupan alam kubur. Belum lagi kita nanti masuk ke alam mahsyar, alam mizan. Wah, subhanallah, masih lama lagi, terlalu panjang. Maka di dalam kehidupan kita yang singkat ini, selain kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar ahli ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah agar Allah sayang sama kita. Agar Allah sayang, itu sudah cukup. Seandainya Allah tidak memberikan apapun kepada seorang hamba, tapi Allah berikan sayangnya saja kepada hamba ini sudah cukup untuk dia di dunia dan di akhirat. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Maka ayo sama-sama kita mulai lebih banyak. Kalau kita sholat fardu, ada kesempatan untuk sholat sunnah, kenapa tidak sholat sunnah kita? Kenapa? Karena kalau lagi di masjid ini lebih mudah kita untuk sholat sunnah. Kalau di rumah, ini susah nih. Susah sholat itu di rumah. Kan sebaik-baik sholat seorang hamba adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Kan begitu, ada hadisnya itu. Tapi kalau kita di rumah, Bapak Ibu pernah coba enggak? Habis sholat isya, enggak usah sholat sunnah di sini. Sholat sunnah di rumah aja. Sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Nggak yakin saya sholat sunnah tuh di rumah. Ya belum lagi nanti batal, mau wudhu lagi malas. Ya, sudah lagi mau makan, sudah ketemu anak, ketemu cucu dan lain-lain. Ya. Udah nggak jadi, nggak sempat. Saya dulu pernah mencoba, bukan tak mencoba. Tahu hadis ini. Ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan.
kan begitu. Baca Al-Quran di rumah, sholat sunnah di rumah gitu. Jadi coba-cobalah, ya kan? Sholat sunnahnya di rumah, apa sampai ke rumah batal wudhu tuh kan? Oh, udah mau wudhu lagi malas, udah nggak sholat sunnah jadinya. Ya. Jadi makanya saya itu berusaha bagaimanapun caranya untuk sholat sunnah tuh di masjid. Bukan tidak tahu keutamaan lebih utama itu lebih bagus di rumah, bukan. Tapi saya tidak yakin dengan diri saya, itu aja masalahnya. Ya. Termasuk misalnya sholat witir. Sholat witir kan salah satu sholat sunnah yang paling tinggi nih nilainya. Setelah sholat fardu, yang paling tinggi nilainya sholat witir, Bapak Ibu sekalian. Bukan tahajud. Nomor 2 itu sholat witir. Baru kemudian setelahnya sholat tahajud. Ya, masih ada lagi sholat qobliyah ba'diyah ya, yang muakkadah. Itu. Tapi nomor 2 itu setelah sholat fardu, yang pertama sholat, kedua itu sholat witir. Ya. Jadi kalau saya kadang-kadang habis sholat sunnah ba'diyah isya, saya sholat witir saya. Untuk apa? Karena kalau sudah di rumah, ya, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang berniat nanti aja lah, ya pas bangun tahajud. Ya. Kadang-kadang lewat sedikit tuh kan tahajud, wah enggak sempat tahajud ini, harus ke masjid langsung ini. Jadi enggak sholat witir. Jadi maka ayo sama-sama kita tambahkan ibadah kita dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir. Witir kan boleh dia setelah sholat ba'diyah isya, sholat witir sudah selesai. Masa sholat lagi nanti tahajud baru kita sholat, bangun lagi sholat, lebih mudah. Saya sudah membuktikan, karena saya pernah mendapatkan nasihat dari salah seorang ulama. Ketika ada orang yang mengadu, wahai tuan guru, saya susah bangun tahajud, katanya. Saya susah bangun tahajud. Apa cara kiat-kiatnya supaya saya mudah bangun tahajud? Kata Syekh ini, sholat witir katanya. Sebelum tidur sholat witir. Dan benar. Kalau sudah sholat witir, ini tahajud ini bangun nih. Jarang sekali kita, kecuali kita udah bangun tidur lagi. Itu lain cerita ya. Belum, saya biasa begini. Kalau sudah sholat witir malam nih misalnya, apalagi ada pengajian kan, jam 3.30 saya setel alarm. 3.30 hidup alarm tuh. Kalau saya sudah sholat witir dan saya berniat bangun, maka 3.29 saya bangun. 1 menit sebelum alarm itu hidup, saya udah bangun itu, bangun. Oh, sebelum hidup alarm saya udah bangun nih. Gitu bunyi, dan titit, mati. Ya. Tapi kalau enggak sholat witir ini, alarmnya perlu 3 atau 4 nih, berkali-kali dia alarm tuh kan, 3.30, 3.45, 3.50. Itu pun kadang tak terbangun juga. Bangunnya pas azan subuh, bangun sudah azan subuh. Kan? Jadi itu kalau pengalaman pribadi dan juga ini merupakan nasihat dari salah seorang ulama. Kalau mau mudah bangun tahajud, sholat witir sebelum tidur. Itu mudah dia. Baik, itu yang pertama. Kita laksanakan yang wajib-wajib saja ini pun, maka kita sudah menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya. Tapi kita coba tambahkan dengan amalan sunnah agar kita menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Lalu berikutnya, wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhilah larangan-larangan Allah, maka engkau menjadi orang yang paling zuhud. Zuhud itu kan salah satu level yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang mampu mencapai level zuhud ini adalah orang yang luar biasa. Apa itu zuhud, Ustaz? Orang yang tidak lagi tertaut hatinya dengan duniawi. Ya, misalnya kita sedekah nih, kita kan semua suka dengan harta kan, ya, betul tak? Ada di antara Bapak Ibu yang nggak suka dengan harta? Ada. Tunjuk tangan kalau ada. Tolong kasihkan hartanya untuk saya aja. Saya suka dengan harta soalnya, nggak apa-apa. Ya, kita semua suka harta. Tetapi ketika hati kita ini tidak tertaut erat dengan harta, kita mudah untuk bersedekah. Ya.
mudah kita untuk berinfak, mudah kita untuk berwakaf. Tapi kalau hati kita tertaut erat dengan dunia, oh luar biasa, pelit betul nih orang. Nampak, saya yakin Bapak Ibu pernah ketemu sama orang pelit kan? Nah, tapi di jamaah Masjid Al-Munawwarah ini enggak, penerimaan donaturnya banyak tuh, ya kan? Nah, itu berarti enggak tertaut betul itu, berarti sudah bagus. Nah, tinggal tingkatkan lagi kan seperti itu. Ya, ini bagus, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, orang yang zuhud ini bertingkat-tingkat. Tapi kalau orang itu mau mencapai derajat yang paling tinggi dalam kezuhudan, maka caranya itu adalah menghindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah ini. Kenapa? Segala yang haram-haram kita hindari. Yang haram-haram itu, kalau yang besar-besar nampaklah kita makan babi itu haram, Ustaz. Itu kita disuguhkan pun tidak mau kita. Ya, memang kita dari kecil sudah terdoktrin babi itu haram, menjijikkan, kan begitu. Tapi kalau lembar merah itu orang tidak merasa jijik dengan itu. Apalagi hari Rabu ini kan pilkada kan. Tidak merasa jijik orang dengan itu. Padahal haramnya lebih haram itu lagi tuh. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan suap dengan yang menerima suap. Itu lebih haram dari babi, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada yang jijik dengan itu. Ya. Pak, serang fajar. Tok, Pak, ini pilih nomor sekian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Najis itu, haram itu. Karena dalam amplop dibuka 5 lembar. Oh, kayaknya nggak begitu haram ini. Ya, tidak terasa jijik. Kenapa? Bentuknya tuh lembar-lembar uang merah itu. Nah, ini susah ini yang begini ini. Ya, kita nggak merasa jijik, tapi coba babi. Ya, ada makanan, enak betul hidangannya. Terus katanya, itu daging babi. Astagfirullahaladzim. Mencium baunya pun tak mau kita. Kenapa? Sudah jijik betul kita. Ya Allah. Ya. Maka ini masalah yang diharamkan oleh Allah ini bukan masalah jijik tak jijik, tapi bagaimana kita betul-betul bisa menghindari semua yang diharamkan oleh Allah. Betul, memang kita nggak akan bisa lepas 100% dari dosa-dosa itu. Tidak mungkin kita. Ya, mata ini masih lihat maksiat, dia lisan masih gibah orang, ya. Ada saja, tapi yang besar-besar setidaknya jangan kita lakukan, ya. Terutama tuh dosa-dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Ada kitab namanya Al-Kabair, ya, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yang isinya tentang dosa-dosa besar. Itu terjemahannya banyak tuh, biasanya 70 dosa besar, itu biasanya ada tuh terjemahannya. Ya, sesekali pergi ke toko-toko buku, lihatlah itu, supaya kita tahu apa-apa saja dosa besar. Minimal itulah dulu. Jangan dosa besar yang kita lakukan. Tapi riswah tadi, ya, sogok menyogok, serangan pajak itu dosa besar, ya. Anda saya sebutkan nih, saya spill dulu kan isinya. Itu termasuk tuh, ya, memberikan sesuatu untuk memilih sesuatu. Itu masuk riswah, dosa besar. Ya, insyaallah nih kalau jamaah Masjid Al-Munawwarah ini tidak ada begitu, Ustaz, insyaallah, Ustaz. Tetangga kami yang ada, Ustaz. Tetangga lah, ya. Jadi yang itu minimal itu dulu, yang dosa-dosa besar ini dulu nggak kita kerjakan, maka kita bisa menapaki jalan selanjutnya. Tapi kalau dosa besar ini masih kita kerjakan, ini susah nih. Nanti Bapak Ibu sekalian akan terkejut, ya. Kalau baca kitab itu akan terkejut bahwa ternyata ada beberapa dosa yang mungkin kita anggap itu bukan dosa besar, tapi itu dosa besar. Silakan baca sendirilah bukunya, ya, beli ataupun download, ya, bagi yang bisa mendownload itu ada itu, ya, terjemahan tuh 70 dosa besar PDF. Wah, ada itu. Tapi bacanya dengan HP kecil susah juga, ya kan. Nggak nampak tulisannya, nggak nampak apa ya. Kalau ada yang agak besar, baru nampak, ya. Ya, baik, itu yang kedua. Kalau kita ingin menjadi hamba yang paling zuhud, maka jauhilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kayak tadi sahabat tadi itu yang datang, uhallilu halalan wa uharrimu haraman. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Nah, jangan yang haram kita halalkan, ini payah ini. Ya, semua Ustaz, zaman sekarang cari rezeki yang haram aja susah Ustaz. Apalagi yang halal katanya. Ini kan sudah menormalisasi bahwa kalau kita cari rezeki itu kita makan yang haram itu boleh, tak boleh. Mana ada cerita yang boleh? Ya, timbangan, ya. Ada yang berdagang Bapak Ibu sekalian, ada yang berdagang. Nah, berdagang itu masalah timbangan. Ya, harus betul-betul timbangannya dicek bagus atau tidak, jangan sampai merugikan orang lain. Wailul lil mutaffifin. Ya, celaka bagi orang yang curang. Nah, termasuk yang di situ adalah asbabun nuzulnya itu terkait dengan orang yang mencurangi timbangan. Ini sepele sebenarnya. Saya pernah belanja buah duku. Buah duku berapalah sekilo, seingat saya dulu ya 12.000, tidak salah saya, di pasar bawah sana. Jadi saya lewat ke pasar bawah, kebetulan rumah mertua saya kan di pasar bawah. Lewat di situ ada orang pakai mobil pickup jual duku. Tanya, berapa bang? 12.000 sekilo. Oke, saya belilah sekilo 12.000. Ya. Saya tahu-tahu lagi, saya tak pandai menawar saya. Ya, berapa? Udah segitulah. Nah, ditimbang lah di depan saya timbangannya itu, timbang 1 kilo. Pas 1 kilo. Diambil lagi 4 buah, dimasukkannya ini. Dalam hati saya, ya Allah ya Rabbi, pedagang ini luar biasa. Sudah sekilo ditambahkannya lagi. Berdoa dalam hati saya, ya Allah, mudahkanlah rezekinya, berkahkanlah rezekinya. Pulang saya senang, ya kan? Saya ke rumah mertua tentu. Mertua saya ini juga jualan, ada timbangannya. Saya timbang 800 gram. Tadi sekilo, tambah 4. Ya, harusnya kan sekilo lebih kan. Ini enggak 800 gram. Saya tanya, Pak, ada timbangan kita yang lain? Ada di sana ya? 800 gram, subhanallah. Hati saya, ya Allah. Berapalah yang dia korupsikan, dia curangi itu Pak? Berapa? Anggaplah 2.000 lah, anggap seperti itu. Anggap 2.000 dia. Masa ia gara-gara 2.000 dia masuk neraka? Kalau mau korupsi itu banyak-banyak gitu. 271 triliun itu kalau mau korupsi. Ini dicurangin cuma 2.000 masuk neraka. Ya. Nanti sempatlah ketemu dia di neraka. Tanya, Pak, Bapak kenapa masuk neraka? Saya korupsi Pak, 271 triliun. Memang Bapak pantas masuk neraka ini. Lah Bapak kenapa di sini? Iya, saya mencurangi timbangan 2.000 per orang. 2.000 tak tambah kaya, masuk neraka. Iya, ini kan nggak logis ya, nggak logis. Yang haram-haram itu luar biasa. Jangan ya, kita coba berusaha. Makanya 70 dosa besar itu bukunya kalau bisa dibeli ya. Kalau mau di-download, saya yakin ada itu yang versi gratisan itu, di-download, dibaca. Minimal jangan kita lakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk kategori dosa besar. Itu jangan dulu. Lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa bertahap tidak melakukan dosa yang sedang-sedang ataupun dosa-dosa kecil. Baik, yang terakhir, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah, ikhlaslah, puaslah engkau dengan apa yang telah Allah bagikan untuk engkau, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil gharad. Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan kaya itu banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang disebut dengan kaya itu kaya hati. Hati yang merasa puas, hati yang merasa ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ada nampak di pandangan mata kita dari harta ini Bapak Ibu sekalian, ini semua fana.
Ini semua fata morgana. Orang walaupun banyak uangnya, belum tentu banyak nikmatnya. Saya ini kan di rumah sakit sebagai Dewan Pengawas Syariah. Di rumah sakit itu Pak, ada ruang VVIP. Bukan VIP lagi, VVIP. Yang per malamnya berapa juta itu. Yang masuk ke sana tuh orang-orang kaya. Ya. Yang masuk ke sana tuh orang-orang kaya. Nah, walaupun uangnya ini bisa dikatakan unlimited lah, tidak terbatas lah, banyak betul uangnya, tapi nikmat untuk dia tidak banyak. Orang datang Pak, datang ke ruang VVIP itu karena orang penting ini kan, bawa makanan, bawa buah-buahan, macam-macam, bawa roti. Kalau kita yang sakit orang biasa, ini roti tawar tuh dibawa kan. Ini kalau orang kaya memang lain Pak, lain memang yang dibawa tuh. Tapi tidak juga termakan sama orang tuh tadi. Mau semahal apapun tidak bisa dimakan sama dia. Ada orang, sebagian orang yang punya harta miliaran, tapi tidak bisa dia makan nasi padang Pak. Makan ampera itu tidak bisa, padahal enak betul. Pakai cincang kambing, ya kan, tambu-tambu. Kita uang pas-pasan makan cincang kambing tambuh 2 kali. Ada orang hartanya miliaran Pak, Bu, makannya beras merah. Coba, Bapak Ibu pernah makan beras merah? Tidak sebanding dengan beras pandan wangi itu. Bare Solo itu tidak. Kalau sudah kena yang itu tidak terasa yang lain tuh. Hartanya banyak tapi tak bisa dinikmati, sama aja. Orang punya harta miliaran, mobilnya 5, ya, tapi dia pakai kursi roda. Lalu siapa yang menikmati mobilnya? Supirnya tiap hari bawa mobil ganti-ganti. Hari ini Alphard, besok BMW, besok Mercedes. Supirnya bawa. Memang supirnya digaji, tapi dia rasa kenikmatan bawa mobil itu dapat dia. Jadi sebenarnya siapa yang dapat nikmat pakai mobil itu? Supirnya atau tuannya? Supirnya. Jadi jangan salah kita. Jangan kita terpana dengan fata morgana ini. Banyak, enak betul orang itu banyak harta ya. Enggak seenak itu. Enak betul jadi pejabat ya. Jadi pejabat itu enggak seenak itu. Ya, saya kenal beberapa pejabat yang hampir enggak pernah ada di rumahnya. Kenapa? Rapat di sini, rapat di Jakarta, rapat di sana. Jadi setiap hari rapat kawan ini. Iya. Jadi kapan dia menikmati sama keluarga, duduk-duduk nyantai, ngopi-ngopi, ngerokok? Nggak sempat. Pagi acara, besok siang udah. Ya Allah ya Rabbi, capek Pak. Walaupun naik pesawat itu capek. Karena saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Dulu saya pernah pembimbing jamaah umroh. Jadi ini sudah dibuat jadwal, padat sekali jadwalnya. Ngisi manasik di Medan. Lalu siangnya itu ke Aceh, berangkat lagi, malamnya sudah di Malaysia, di Kuala Lumpur. Begitu, pagi sudah balik ke Pekanbaru lagi. Tapi ya Allah capek, lelah badan itu. Saya pikir ini nggak sanggup saya begini seperti ini. Jadi jangan disangka, enak betul tuh kemana-mana. Karena saya pernah sarapan pagi di Pekanbaru, makan siang di Jakarta, makan malam di Kuala Lumpur. Itu udah pernah saya. Enak, capek. Lebih enak kita di rumah. Kan saya lebih suka di rumah, sarapan sama keluarga, makan siang, ada makan dekat-dekat sini aja. Itu udah enak betul. Ini nikmat dari Allah. Jangan kita terpana dengan fata morgana ini, tidak ada. Sesungguh-sungguh kekayaan adalah yang ada dalam hati kita. Semakin kita puas, alhamdulillah, ini rezeki saya, ini nikmat saya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
Allah jadikan kita hamba-hamba yang penuh dengan ketaatan. Allah jauhkan kita dari dosa-dosa, dan Allah jadikan hati kita hati yang qanaah, bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf pada ayahanda ibunda jamaah sekalian apabila ada kesalahan-kesalahan di sini. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.